Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun jenengan berada, bahwasanya saat ini saya ingin mengembalikan kepercayaan dulur-dulur dan kepercayaan semua petani, bahwasanya kita harus semangat, semangat dan semangat, karena sudah berembus isu bahwasanya di pasar porang, bahwasanya porang tidak laku dan porang tidak diminati lagi dan porang diblokir. Itu harus perlu diluruskan. Saya sebagai petani uh, ingin mengajak dan selalu berbagi bahwasanya kita harus selalu semangat. Karena apa? Untuk semangat itu kita perlu semangat juang yang tinggi. Terus kalau kita nggak semangat, ini mau dikemanakan? Apakah ini mau diekspor? Jadi di Jawa Timur sudah ditutup pintu ekspor, khususnya ekspor bibit, baik itu berwujud katak seperti ini berbagai ukuran, maupun juga bibit bibit bunga spora maupun juga umbi basah. Jadi regulasi itu sudah ditutup, bahwasanya sudah tidak bisa lagi kirim garam keadaan basah, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita tidak tanam porang, apakah kita menunggu semua bibit seperti ini diekspor gitu? Kalau diekspor, nanti yang mulia adalah petani Thailand, petani Vietnam, dan petani luar negeri lah. Karena yang sangat cocok bagus itu Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Bahkan tidak menutup kemungkinan Malaysia juga tanam porang. Jadi bibit-bibit yang seperti ini lebih baik ditanam di Indonesia. Jadi lebih baik kita tanam di Indonesia. Jadi untuk konsumsi petani Indonesia sendiri, untuk menambah income dan untuk menambah pendapatan kita, agar kehidupan kita lebih baik lagi dan agar kita senantiasa ada celah baru untuk komoditi baru, yaitu porang. Karena saya sebagai aktivis petani porang, giat-giatnya mengembangkan, giat-giatnya kampanye porang, tanam porang, tanam porang. Malah ada satu dua yang ngendoni atau membuat mental petani itu kendo, atau mental petani itu semakin tidak yakin gitu. Padahal mereka butuh dukungan. Petani butuh dukungan, petani butuh sokongan. Dukungan secara moral, kepercayaan diri, tetapi juga sokongan dari dinas-dinas terkait atau penguasa di dalam hal ini birokrasi dan pemerintah. Apabila semangat petani itu kuat, terus disokong dengan sumbangsih dari pemerintah, insya Allah pasti majulah. Karena ada pandemi corona ini, diperkirakan 2-3 tahun ini akan ada krisis pangan. Wow, ini karena apa? Karena saat ini untuk tanam padi saja menghadapi masalah, yaitu hama wareng tikus.
Jadi saat ini wereng tikus merajalela, bahkan saya sendiri jagung gagal panen. Itu karena dimakan wereng tikus itu. Dan juga hama-hama yang lain sangat merajalela kali ini. Tetapi apakah sebagai petani kita cukup sekian dan kita tidak melakukan perubahan dan kita akan sampai di sini saja? Kan jelas tidak. Yang jelas kita akan selalu tetap semangat mengembangkan tani, baik itu tani jagung, padi, kedelai, kacang, dan juga ketela, untuk bahkan ditambah lagi komoditas porang. Ketika kita melakukan semua tani itu, kalau yang satu jeglek istilahnya petani, yang satu gagal panen, insya Allah yang satunya akan berhasil. Begitu saudaraku. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya petani itu akan selalu ada kesinambungan lah antara penghasilan. Ada yang jangka panjang, jangka menengah, dan ada juga yang jangka pendek. Katakanlah kita bertani bawang merah. Bawang merah itu jangkanya pendek, 60 hari sudah bisa dipanen. Kita katakanlah kita menanam bertani mentimun. Mentimun itu jangkanya pendek, 40 hari sudah bisa dipanen. Bahkan selapan itu 36 hari sudah bisa dipanen. Terus kita tanam jagung, itu jangkanya menengah. Jagung itu sekitar 4 bulan sudah bisa dipanen, bahkan 120 hari. Kita tanam padi, tanam padi 4 bulan sudah bisa dipanen. Dan kita tanam ketela, ketela itu 8 bulan bisa dipanen. Dan kita juga tanam si porang ini. Kalau porang ini minimal 6 bulan bisa dipanen kalau pakai bibit umbi yang ukuran 2 sampai 10 gitu. Tetapi kalau kita tanam yang pakai bibit katak, kalau katak yang segini ini, katak segini ini 2 musim sudah bisa dipanen. Tetapi kalau kita pakai katak yang segini, ini adalah untuk 3 musim. Karena ini ukurannya mini. Jadi saudara-saudaraku, kita harus cerdas menyikapi bahwasanya banyak metode dari berbagai bibit itu jangka waktu panennya tidak sama. Apalagi kalau pakai bibit bunga itu sangat lama dan rentan dengan apa namanya, dia terlalu kena air hujan juga lodoh, dia terlalu kena panas juga lodoh, maka perlu perawatan ekstra. Tetapi kalau bagi petani pemula, saya tidak menyarankan pakai bibit bunga karena itu perlu ketelatenan, perlu ekstra. Jadi itulah saudara-saudaraku. Jadi makanya kita harus cerdas. Jangan terpancang bibit murah, akhirnya membuat kita mendapatkan kualitas yang kurang bagus. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pecinta porang, sudah bukan saatnya lagi kita dibodohi dan sudah tidak saatnya lagi kita dipermainkan. Dan mari kita dukung, hentikan
ekspor bibit, hentikan ekspor porang basah. Karena kalau ekspor porang basah itu nanti bisa dimanfaatkan untuk kultur jaringan di sana, di luar negeri sana. Maka nantinya akan produksi Indonesia akan bersaing. Kalau sekarang persaingan kita yang terberat adalah Myanmar, Vietnam, dan juga Thailand. Itu yang pesaing kita sekarang. Kalau di Cina sendiri tidak semua wilayah Cina itu bisa ditanami porang. Bahkan di Jepang sendiri kalau konjak kuning seperti ini, yellow konjak, belum kita temukan. Di sana adalah hiles-hiles itu, konjak putih. Rata-rata yang di Jepang itu yang dikembangkan adalah konjak atau iles-iles itu kalau di Jawa, iles-iles Jawa itu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya cuma ingin mengembalikan mental jenengan. Saya ingin mengembalikan sesuatu yang kendor. Kemarin kena rem, pikir-pikir dulu. Ini saya ingin mengajak digas lagi, gas lagi. Biar kita apakah ingin menjadi penonton kesuksesan orang lain. Maka sebelum Anda cuma menjadi penonton, ayo kita tanam. Tanam tidak harus banyak, saudara-saudaraku. Kita tanam yang kecil-kecil seperti ini aja. Yang kecil-kecil seperti ini aja di polybag. Tanam sekilo lebih baik daripada tidak tanam sama sekali. Tanam satu kotak 1 meter persegi lebih baik daripada jenengan cuma rencana, wacana saja, dan lebih baik action sekarang daripada ditunda-tunda. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mari kita selalu saling mendukung, saling semangat, saling support, dan saling memberi motivasi untuk kedepannya agar Indonesia lebih berjaya, petani lebih berjaya, dan juga kita semua ekonomi kita terbantu. Begitu saudara-saudaraku, saya Martono Porang Madiun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila suka silahkan komen, dan apabila nggak suka abaikan. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.